Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fatih lima ghuliqal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membuat sebuah video yang mana dalam video ini kita akan menampilkan ada beberapa daripada ulama yang mengatakan apabila nasab ba'alawi itu putus maka banyaklah ilmu yang terputus. Nah, masalah ini lalu kita cari jawabannya, ternyata jawabannya sudah dijawab oleh Kiai Abdul Ghalib Batu Ampar Madura, dan inilah jawaban beliau. Izin mohon bertanya, Yai, terkait pernyataan daripada Gus Kausar yang seperti ini membuat saya bersedih hati, Yai. Kenapa? Karena saya seorang santri yang mengaji kitab Sulam Taufik, yang mana kata beliau, jika tidak percaya akan nasab Alawi, maka nasab kesulaman taufik saya ini rungkat, Yai. Memang benar seperti itu atau bagaimana, atau ada solusi, Yai? Karena saya juga mengikuti tesis Kiai Haji Imaduddin, juga termasuk antum guru saya. Jadi bagaimana menurut pandangan Kiai tentang pernyataan video Gus Kausar ini, Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sesungguhnya statement yang beliau utarakan itu, saudaraku, sama sekali tidak berdasar. Kenapa? Karena disiplin keilmuan melalui sanad keilmuan seseorang tidak ada hubungannya dengan ketersambungan nasab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, banyak ulama mengambil ilmu dari sahabat yang mana sahabat ini tidak bersambung nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama mengambil ilmu sanad keilmuan dari al-a'immah al-arba'ah, mujtahid yang 4, dan mujtahid yang 4 ini nasabnya tidak bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau ini dikaitkan, disiplin keilmuan dalam sanad keilmuan ini dikaitkan dengan ketersambungan nasab, maka semua ilmu di dunia ini bisa dikatakan putus kalau tidak bersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi. Lah, ini statement yang salah, saudaraku. Maka kesimpulannya, apabila ada orang mengaji kitab sulam kepada Kiai Fulan, dari Kiai Fulan, dari Fulan sampai kepada Habib Abdullah bin Husain ibnu Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi, sahibu Sulamit Taufik, yang wafat tahun 1272, maka tetap akan tersambung sanad keilmuannya.
selagi sanad keilmuan itu valid, tetap tersambung walaupun nasabnya Abdullah bin Husain ibnu Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi ini nasabnya terputus kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudaraku. Sebagaimana kita mengaji kitab Ihya kepada Imam Al-Ghazali, walaupun nasabnya Imam Al-Ghazali ini tidak tersambung kepada kanjeng Nabi, maka sanad keilmuan kita kepada Imam Al-Ghazali tidak akan pernah putus, karena disiplin keilmuan itu lain hal dari ketersambungan nasab. Begitu saudaraku. Kalau nanti dilarang, kalau membatalkan nasabnya Ba'alawi nanti jangan mengaji Sulam Taufik, nanti yang marah Habib Abdullah Sahibus Sulam ini, karena ini memutuskan pahala beliau. Asalnya banyak orang yang mengaji Sulam mengirim pahala yang besar, malah dilarang. Ya, kalau dilarang kan mengurangi pahala beliau, nanti beliau sendiri nanti yang marah. Begitu. Bahkan beliau akan berterima kasih karena nasab yang beliau anggap bersambung ternyata setelah diteliti tidak bersambung, nasabnya batal. Beliau pasti berterima kasih agar supaya kedepannya para habaib ini tidak ngaku-ngaku bernasab kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Habib Abdullah SAW itu tidaklah salah, tidaklah berdosa karena kesalahan yang tidak disengaja. Walaysa alaikum fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Begitulah sabda firman Allah Subhanahu wa taala. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi tidak ada korelasinya antara sanad keilmuan dengan keterputusan nasab kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah jawaban dari Kiai Abdul Ghalib Batu Ampar mengenai apa yang dikatakan Gus Kausar, bahwasanya orang yang mengaji akan kitab Ba'alawi dan memutuskan sanad nasab Ba'alawi kepada Rasulullah, maka putuslah sanad keilmuannya. Nah, jadi antara sanad keilmuan itu dengan sanad nasab beda, karena keilmuan itu bersambung dari guru ke guru, guru ke guru sampai kepada sahabat, sahabat kepada Rasulullah. Sedangkan nasab itu anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi itu lain jalur, jalur nasab, jalur ilmu juga. Nah, jadi kadang-kadang juga orang-orang Ba'alawi itu juga mereka kada mengambil ilmu dari guru mereka, yang guru mereka itu sanadnya nyambung kepada sahabat. Dan mereka juga berguru kepada para ulama, dia kada berguru kepada leluhurnya. Misalnya seperti Habib Fulan berguru dengan Syekh Fulan dengan Syekh Fulan. Nah, Syekh Fulan ini sambungan nasab keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Jadi lain hubungannya antara ilmu nasab dengan ilmu sanad ilmu juga, sanad nasab juga. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi kawan-kawan semua. Silahkan Anda untuk mengoreksi daripada video ini, dan silakan Anda menilai dengan pemikiran Anda, dengan ilmu pengetahuan Anda. Dan silakan juga Anda berkomentar, berilah komentar kepada kami agar kami juga yang kurang tahu ini bisa mengetahui berbagai informasi dari kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.